Coach Joni, dan selamat kepada peserta yang sudah mendapatkan door prize di sesi yang pertama. Bagi yang belum, masih ada kesempatan nanti di sesi yang kedua. Tuh. Oke, kita menginjak ke sesi yang selanjutnya untuk materi yang dibawakan oleh Coach Felix. Semua sudah mengenal dan sudah tahu Coach Felix ini coach yang luar biasa. Halo Coach Felix. Halo. Halo semua. Halo Coach Felix, silakan Coach. Waktu dan tempat dipersilakan Coach. Oke, terima kasih. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi. Ya, ketemu lagi kita di webinar kedua. Mungkin saya langsung aja ya. Jadi pembahasan hari ini saya mau melanjutkan dari yang webinar pertama, lebih ke teknik. Ya, nanti kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, mungkin bisa raise hand di situ atau langsung ketik di chat nanti. Mungkin saya bisa stop sebentar. Jadi kita mulai dari gaya bebas. Mungkin langsung aja ya teman-teman. Karena waktunya cuma 1 jam. Oke, semua bisa lihat ya? Bisa, Coach. Bisa ya? Bisa, Coach. Bisa. Oke, jadi pembahasan hari ini swimming teknik ya untuk 4 gaya, plus nanti di belakangnya saya akan menjelaskan sedikit tentang start. Ya ini saya mengulas sedikit ya, kemarin di webinar pertama kita bicara masalah peraturan, dan ini ada gaya bebas ini ada peraturan-peraturan adalah tidak ada peraturan di gaya bebas, jadi tidak ada diskualifikasi ya di gaya bebas kecuali ya tadi false start, misalnya false start atau apa start duluan atau dia megang tali lintasan dan berjalan seperti itu. Oke, tapi kita langsung masuk ke tekniknya aja. Oke. Untuk gaya bebas, tekniknya pernapasan. Ya, kita bicara pernapasan nih. 2 versus 3 nafas. Ya, ini menjadi problem. Kenapa menjadi problem? Karena banyak karena banyak pelatih mengajarkan 3 nafas, tapi di dunia kalau kita lihat di Olimpiade semuanya nafasnya 2. Ya, artinya satu side. Ya, jadi pada waktu kita pelatih mengajarkan pada anak-anak didik kita mengajarkan mereka suruh napas kanan dan kiri. Tapi kenapa juara-juara dunia itu napasnya cuma ke kanan aja gitu ya, atau ke kiri aja. Ya. Mana yang betul? Sebetulnya dua-duanya betul dilakukan. Napas 3 adalah tujuannya untuk supaya posisi badannya sama ya, ke kanan dan ke kirinya itu sama. Jadi rotasi badannya itu sama sehingga gayanya akan lebih stabil. Kalau pada saat masih kecil kita ajarkan satu side atau napas di satu sisi, yang terjadi adalah perputaran badannya tidak seimbang. Mungkin pada sisi yang dia nafas itu dia lebih miring, pada posisi dia yang tidak bernapas mereka posisi badannya tidak terlalu miring, dan ini menjadi kendala ya. Karena kalau berenang bebas tidak seimbang, maka kelajuannya pun akan terhambat. Ya, momentum ritmenya pun akan terhambat. Jadi mana yang betul? Dua-duanya betul. Napas kanan boleh, tapi kalau masih kecil ada baiknya dikasih napas kanan dan kiri. Tapi tidak harus tiga napas ya. Artinya 3 stroke baru napas. Jadi kanan, napas ke kiri, napas ke kanan tidak. Tapi bisa misalnya 25 meter napas kanan, 25 meter napas ke kiri. Ya, jadi atau kalau lebih ekstrimnya seperti di Jepang mungkin 50 meter napas kanan, 50 meter napas kiri. Jadi mereka dibiasakan untuk nafas bisa bernafas di 2 sisi. Jadi ini sangat penting. Oke. Kemudian posisi kepalanya, ya posisi kepala itu jangan diangkat dan jangan terlalu banyak mengambil napas. Itu bukan kepalanya yang mau ngambil napas, materinya tadi mulutnya yang mengambil napas. Oke. Jadi itu tadi ya, posisi bernapasnya harus sedikit mungkin. Jadi mungkin cuman biasanya tandanya itu kacamatanya cuman kelihatan 1.
Tapi mulutnya harus besar bukanya. Ya, bukan kepalanya kelihatan semua. Oke. Itu namanya over rotate atau lebih terlalu banyak nafasnya, dan banyak yang diangkat juga. Ya, tapi kalau kita lihat di seperti Michael Phelps berenang atau ya perang-perang dunia, kadang-kadang mereka ada nafas agak tinggi, ya agak tinggi. Tapi itu sebetulnya itu gayanya gaya hybrid. Jadi itu yang mereka ciptakan sendiri, artinya gaya yang memang cocok buat mereka gitu. Tapi kalau kita lihat majority, itu mereka berenangnya nggak akan diangkat lebih tinggi. Karena itu akan jadi problem, nanti tangannya neken ke bawah. Ya, kemudian poin ketiga, posisi badan dan rotasi. Ini yang paling penting ya. Posisi badan dan rotasi inilah yang efek dari pernapasan. Jadi pada saat kita ajarkan mereka bernafas di gaya bebas, kalau mereka posisi badannya, kalau mereka kepalanya diangkat, otomatis posisi badannya akan berubah. Kita tidak mau posisi badan atlet-atlet kita itu berubah-ubah pada saat berenang. Kita maunya dia flat aja, lurus dengan air. Ya, nanti akan ada video juga di sini, bisa dilihat juga. Kemudian untuk masalah napas ini sudah jelas ya. Kita langsung move ke the catch yang kedua. Ya, catch ini adalah arm movement atau arm action atau gerakan tangan. Ya. Kesatu adalah position, keduanya adalah drive. Ini ada dua. Position itu ini nih, posisi pertama ini nih. Ya, kalau lihat kursor saya, ini namanya position. Ya, bentuk tangannya ini di foto adalah Sun Yang, pemegang rekor dunia 1.500 gaya bebas. Oke, jadi Sun Yang ini namanya position. Kalau dari sini ke belakang namanya drive. Ya, jadi ada dua gerakan. Ada position, ada drive. Drive itu yang buat kita maju. Ya, membuat perenang itu maju ke depan. Position ini hanya posisinya aja. Ya, sebelum dia melakukan drive. Ya, posisi ini justru di sini yang paling penting. Position ada yang menentukan drive kita kuat atau tidak. Jadi kalau di position ini yang bagus berapa derajat? Bentuknya seperti ini. Berapa banyak atlet kita yang sikunya ini turun ke bawah? Ya, maka angle-nya tidak mencapai, tidak berada di kisaran antara 90 sampai 100 derajat. Dan itu tidak akan membuat mereka tidak mendapatkan speed. Ya, bukan berarti mereka tidak bisa maju. Mereka tetap maju karena kita zero gravity. Ya, artinya tidak ada gravitasi renang ini. Karena kita ngapung di air. Tapi ini yang paling penting. Posisi ini yang pertama yang paling penting. Ya, posisi pertama 90 derajat sampai antara 90 sampai 100 derajat. Kemudian drive-nya 90 derajat sampai 120 derajat. Ada yang paling bagus ada di tengahnya nih. Antara 100 sampai 110. Ya, kalau di posisi ininya juga ada di tengah-tengah sini ya. Antara 95 derajat, 94, 95, 96. Itu perfect-nya. Jadi jelas ya. Ini adalah posisi yang pertama, position. Kedua, drive. Drive nanti kita bisa lihat dari depannya. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah Sun Yang video ya pada saat dia memecahkan rekor dunia nih di 1.500. Diperhatikan posisi tangannya. Ya, lihat posisi tangannya, ini yang dia masuk. Nah, ini nih. Ya, yang seperti patah itu. Itu high elbow kan. Ini semua juga perang dunia seperti itu ya kalau kita lihat. Ya, lihat tangannya, yang sebelah kanan habis masuk ininya, ya, elbownya ada di atas terus, sikunya ada di atas, ya itu yang paling penting, karena itu yang akan membantu speed. Ya, ini lihat nih ya tangannya, nah itu ya, jadi sikunya ada di atas, sikunya ketinggalan. Ini adalah kunci di gaya bebas. Kalau ini tidak bisa dilakukan, maka si anak hanya bisa berenang 25 meter, ya, atau 50 meter. Nah ini nih ya, lihat semua ya. Pada saat tangannya masuk nih dari angle ini nih, ininya diam,
Nah, bengkok baru narik. Oke, jadi posisinya seperti itu. Mungkin saya nggak langsung, nggak play semuanya ya, agak lama. Mungkin saya langsung aja. Oke, ini adalah Clyde Keller, video dari Clyde Keller. Ini dia juga angle-nya ada di 95,9. Ya, dia adalah peraih medali emas Olimpiade 4x200 estafet. Ini atlet Amerika. Nah, lihat ya, lihat sama ya kayak Sun yang tadi. Jadi sikunya itu tinggi. Ini yang dimaksud high elbow, ya, atau siku tinggi. Oke, langsung udah jelas ya. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya. Nah, ini adalah video salah satu perenang yang dulu saya latih. Namanya Alexis Wijaya Omar. Ya, dia adalah mungkin top 5 atlet tercepat di Indonesia ya. Untuk 100 meter gaya bebasnya itu 51 detik. Kita lihat posisi tangannya hanya 130 derajat dan 120 derajat. Jadi dia punya gaya nggak bagus, tapi bisa berang 51. Coba bayangin kalau atlet-atlet kita itu sadar akan kesalahan ini. Jadi bisa seperti atlet dunia itu. Maka dia akan lebih improve. Ya, ini kalau saya play, kelihatan dia. Nah, bengkokannya itu hanya 130 derajat. Ini ada di Flume di Amerika itu, ini memang ada khusus tempat untuk bisa mengukur ini. Kayaknya sekarang di UNJ ada deh. Ya, Flume ini. Cuma mungkin kameranya nggak lengkap. Tapi ini bisa dilakukan. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah Clyde Keller pada posisi drive. Apa yang dimaksud drive itu harus ada di posisi derajat yang tadi antara 90 sampai 120. Ini yang dimaksud. Ya, posisi ini. Nah, ya, kalau dari depan ada posisi angle derajatnya dia. Oke, ini Clyde Keller. Dia berenang 1:45 kalau nggak salah ya. 200 gaya bebasnya. 1 menit 45 detik. Sekarang kita lihat Alexis. Alexis ada di 118 dan 100. Tangan kirinya bagus, tangan kanannya kurang. Artinya angle ininya, guys. Ya, teman-teman ya semua ya, angle ininya nih yang untuk drive-nya. Untuk power di saat dia melakukan drive. Ya, kalau tadi position itu hanya memposisikan tangan, drive ini juga penting. Jadi angle-nya harus hampir sama. Ini kalau Alexis kita lihat, ini dia di Amerika, saat ini juga masih di Amerika anak ini. Ya, tangan kirinya bagus pada saat drive, tangan kanannya agak kurang bengkok. Karena di sini dijelaskan semakin dekat dengan 100 derajat itu yang paling bagus, lebih powerful. Ya, jadi itu posisi drive-nya. Ini sangat penting ya, mungkin oke. Itu tadi di arm action ya, posisi tangan. Oke, kemudian nomor 3 kita ada di rhythm dan timing. Ya, rhythm dan timing. Long stroke versus short stroke. Ada yang gayanya panjang, ada yang gayanya cepat. Mana yang lebih bagus? Ya, tergantung. Zaman sekarang, zaman saya dulu, distance per stroke itu yang paling penting. Jadi gayanya semakin sedikit, itu berarti efisien. Tapi kalau kita lihat perang dunia zaman sekarang, apalagi di bagian cewek ya, 400 meter gaya bebas itu, semuanya rate-nya ada di 40 sampai 45. Berarti di perkembangan stroke di dunia ini, mereka bukan cuma mentingin distance per stroke, tapi juga stroke rate. Ya, stroke rate artinya stroke-nya cepat. Bayangkan aja kalau seorang Katie Ledecky ya, yang multiple gold medal di Olimpik, stroke-nya ada di stroke rate-nya ada di 40 atau 42. Tingginya dia mungkin 180. Cewek. Ya, gimana dibandingin dengan atlet kita yang gayanya pelan-pelan panjang-panjang begitu? Gimana cara kita bisa mengalahkan mereka? Nggak mungkin. Ya, jadi tetap distance per stroke penting, tapi bukan berarti distance per stroke ini tidak ada ukurannya. Distance per stroke karena di Indonesia itu cuma pengukurannya begini, 50 meter, kamu hitung berapa stroke.
Ya, tapi tidak dibandingkan dengan catatan waktunya. Ya, itu penting. Catatan waktu. Jadi, dia harus waktu dan kalau stroke-nya sedikit, waktunya banyak, ya sama aja. Ya, yang bagus adalah stroke-nya sedikit, waktunya juga cepat. Ya, jadi kita harus bisa melihat atlet kita itu ada di melatihnya mau yang seperti apa. Mau supaya dia panjang-panjang, tapi apakah anaknya powerful tarikannya? Kalau anaknya nggak powerful, berarti stroke-nya harus banyak. Artinya stroke rate-nya harus tinggi. Ya, ini high rate versus low rate tadi sudah saya jelaskan, dan a glide. Gaya bebas memang harus glide. Ya, harus ada glide-nya. Jangan terlalu buru-buru, kecuali itu berenang 25 meter dan 50 meter. Di atas itu harus ada glide-nya. Kemudian kicking, kita tahu yaitu kick from the hips ya. Kemudian ankle flexibility ini perlu. Ada berapa banyak di sini coach-coach yang melatih gaya dada duluan. Ya. Kalau melatih gaya dada duluan ke satu, itu salah. Ya, karena memang harus bebas. Karena apa? Nanti ininya susah nih. Flexibility-nya nggak dapat kalau kita latih gaya dada. Ya, jadi pertama kali stroke yang harus dilatih itu gaya bebas atau gaya punggung. Itu sama. Kita boleh latih gaya punggung, kita boleh latih gaya bebas. Ya, yang penting gerakannya harus fleksibel. Kakinya ini harus fleksibel, ankle-nya. Oke, kemudian timing dan reach-nya kita tahu lah. Kita bisa kira-kira seperti orang berjalan. Ya, langkahnya nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil. Itu adalah kicking di gaya bebas. Oke, kita langsung ke gaya punggung ya. Nanti kalau ada catatan dicatat aja dulu. Apa yang perlu ditanyakan? Gaya punggung kemarin saya udah jelaskan. Gaya punggung ini tidak ada aturan juga ya. Tidak ada peraturannya. Yang penting posisinya adalah terlentang. Jadi tidak ada aturannya. Mau tangannya model kayak gimana pun, kakinya mau kayak gimana pun nggak ada masalah. Ya, itu adalah aturan di gaya punggung. Nah, teknik gaya punggung sebetulnya sama kayak gaya bebas, ya. Kepala dan badan, ya, head and body position. Dan juga ini yang paling penting ya, rotasi bahu. Shoulder rotation adalah rotasi bahu. Ini boleh dicatat kalau nggak bahasa Indonesianya lebih jelas ya mungkin ya. Kemudian arm action, glide versus no glide. Glide di gaya punggung itu nggak boleh. Ya, renang gaya punggung itu tidak boleh glide. Oke, kalau gaya bebas itu glide, gaya punggung tidak ada glide. Jadi, meskipun orangnya tingginya 2 meter, stroke-nya rate-nya harus cepat, nggak bisa lambat. Oke, karena memang gaya punggung ini tidak ada waktu untuk kita bisa meluncur atau gliding ya. Jadi begitu tangan masuk harus langsung action, harus langsung tarik. Dan ini kalau dari depan, dari atas posisinya high elbow-nya seperti ini nih. Sebenarnya sama kayak gaya bebas tadi, Sun Yang, ya. Cuman kalau dari atas, kalau gaya punggung seperti ini. Nah, berapa banyak atlet kita yang bisa seperti ini? Nggak banyak. Ya, mungkin kalau pernah punggung Indonesia, IGD Siman Sudartawa bisa seperti ini. Tapi nggak banyak, karena catch ini, ya, catch ini yang menentukan powernya. Biasanya mereka lurus-lurus aja tangannya. Oke, ini kalau dari dalam air kelihatannya seperti ini, kalau dari atas seperti ini nih. Benar-benar bengkok. Ya, ini adalah arm action-nya. Kepala stay, kepala nggak boleh bergerak ya. Kepala nggak boleh bergerak, badan juga tidak bergerak kecuali artinya tidak bergerak naik turun ya. Bergeraknya ke kanan dan ke kiri berdasarkan rotasi bahu. Shoulder rotation, rotasi bahu. Nah, ini adalah videonya Aaron Purcell. Mungkin tahu ya, Aaron Purcell. 3 emas di Olimpiade, 100 dan 200 meter gaya punggung. Ini hanya sebentar aja videonya. Dan ini catch-nya nih. Ini kalau dari atas, tadi ada dari bawah ya. Mungkin saya ulangin ya. Ini adalah catch. Ya, masuk langsung bergerak, tidak ada luncuran. Gaya punggung tidak ada luncuran.